Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar, insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak, amin ya rabbal alamin. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, kematian adalah satu ketetapan yang tidak bisa dihindari oleh setiap makhluk yang bernyawa. Di dalam Islam, kematian menjadi sebuah awal perpindahan roh manusia dari alam dunia ke alam barzah. Roh dari manusia yang meninggal dunia akan tinggal di alam barzah hingga kebangkitan manusia dari kuburnya kelak di hari kiamat. Seperti yang telah tertulis dalam Al-Quran, bahwa kematian pasti akan dialami oleh setiap orang. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Qasas ayat 88, kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Segala sesuatu pasti binasa kecuali zatnya. Segala putusan menjadi wewenangnya dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Begitupun di ayat yang lain dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 26 sampai dengan ayat 27. Kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di atasnya atau di bumi itu akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, akan tetapi wajah zat Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Ketika ajal manusia sudah dekat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengirimkan utusannya untuk mencabut nyawa manusia tersebut dari jasadnya. Dan saat malaikat maut itu datang, terkadang manusia akan ditampakkan kehadirannya dan dirinya pun bisa melihat malaikat tersebut dengan kedua matanya. Hal tersebut kadang menimbulkan pertanyaan bagi diri kita. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan wujud dari malaikat maut sesaat sebelum kita dicabut nyawanya? Lalu seperti apakah wujud dari malaikat maut tersebut? Serta apakah yang akan dilakukan iblis ketika seorang manusia akan dicabut nyawanya? Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, kematian adalah musibah terbesar yang akan dihadapi oleh manusia, karena setelah ini dirinya tidak lagi menemui musibah lain setelah kematian. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 106, jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa musibah kematian. Ketika saat kematian manusia telah tiba, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengirimkan utusan-utusannya guna mencabut nyawa manusia. Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 37, mereka itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan dari ketetapan Allah di dunia,
sehingga apabila datang kepada mereka para utusan atau malaikat kami untuk mencabut nyawanya, mereka para malaikat berkata, manakah sembahan yang biasa kamu sembah selain Allah? Jika hamba tersebut adalah seorang yang beriman, maka dirinya akan melihat malaikat yang datang untuk memberikan kabar gembira baginya. Namun jika dirinya adalah orang yang kafir, maka malaikat yang datang itu akan memberikan kabar duka berupa siksa neraka jahanam yang akan dihadapinya. Allah berfirman dalam Quran surat Fussilat ayat 30, Innal ladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian tetap dalam pendiriannya, akan turun malaikat-malaikat kepada mereka seraya berkata, janganlah kamu takut dan bersedih hati, serta bergembiralah dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Imam Mujahid menjelaskan tafsir dari ayat ini, bahwa perkataan malaikat tersebut akan disampaikan kepada manusia ketika manusia tersebut sedang menghadapi ajalnya. Allah juga telah berfirman dalam Quran surat Al-Furqan ayat 22, pada hari mereka melihat malaikat di hari itu, tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa. Mereka berkata, hijron mahjuro. Quran surat Al-Furqan ayat 22. Al-Hafiz Ibnu Katsir menyebutkan, ada dua tafsir mengenai makna mereka melihat malaikat. Yang pertama, bahwa mereka melihat malaikat menjelang kematian, dan yang kedua, bahwa mereka melihat malaikat pada hari kiamat. Ibnu Katsir kemudian mengatakan, tetapi mereka melihat malaikat dan tidak ada kabar gembira bagi mereka, dan itu tepat ketika kejadian ini dipahami pada waktu menjelang kematian, pada saat malaikat memberi ancaman mereka dengan neraka dan murka Allah. Dan ini berbeda dengan kondisi mukmin ketika menjelang kematiannya. Mereka mendapatkan kabar gembira dengan kebaikan dan akan mendapatkan kesenangan. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, dari penjelasan Al-Hafiz Ibnu Katsir tersebut mengisyaratkan bahwa menjelang kematian terkadang manusia bisa melihat malaikat. Kemudian disebutkan dalam riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, sesungguhnya ketika hamba mukmin pada waktu menjelang kematiannya akan disaksikan malaikat, dan mereka akan memberi salam kepada hamba yang mukmin dan memberikan kabar gembira dengan surga. Tafsir At-Tabari. Malaikat maut akan memberi salam kepada hamba mukmin menjelang kematiannya. Lantas, apakah hamba mukmin ini akan menjawabnya? Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Ar-Ruh, dan terkadang bisa didengar kalimat yang diucapkan oleh orang yang hendak mati. Selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban, wajah-wajah baru. Guru kami menceritakan kepadaku, yaitu Ibnu Katsir, mengenai peristiwa yang terjadi pada sebagian orang menjelang kematiannya. Aku tidak tahu apakah beliau menyaksikannya langsung atau hanya menukil dari berita, bahwa didengarkan suara orang yang hendak mati ini mengatakan, alaikassalam, silahkan duduk di sini. Waalaikumsalam, silahkan duduk di sini. Kitab Ar-Ruh halaman 64. Wallahu alam bisawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini.
Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.